من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada kali ini berjudul Mengingat Keburukan dan Melupakan Kebaikan. Ini dua topik yang tujuannya berbeda. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita disyariatkan untuk bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, agar kita bisa bertaubat, termotivasi untuk bertaubat. Maka kita perlu mengingat-ingat keburukan yang pernah kita lakukan, agar mendorong diri kita untuk bertobat dengan tulus, taubat dan nasuha, agar memperbaiki amalan yang salah dan meninggalkan dosa tersebut. Kemudian untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dan merasa rendah hati karena kita melakukan kesalahan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah, dan satu jiwa hendaklah dia melihat apa yang telah dia suguhkan untuk hari esoknya, untuk hari akhiratnya. Wattaqullaha, dan takutlah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha memberitahu apa yang kalian lakukan. Ayat ini adalah menyuruh kita untuk menghitung-hitung diri kita, terutama menghitung dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar bisa mendorong kita untuk bertaubat terhadap apa yang telah kita lakukan, dan agar kita bisa bersemangat untuk mengisi kekeliruan dan kesalahan dan kelalaian pernah kita lakukan itu untuk menghadapi dan persiapan hari akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis keluarkan oleh Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan an-nadamu taubatun, penyesalan adalah taubat. Seorang tidak akan bisa menyesal dari apa yang telah dia lakukan
kecuali kesalahan itu selalu teringat pada ingatannya, selalu terbayang, dia merasa bahwasanya ada sebuah kesalahan yang fatal, maka itulah yang akan mendorong dirinya untuk lebih bersemangat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijil Salikin, orang yang mengingat dosa-dosanya dengan penuh penyesalan, lalu dia bertobat, maka ini adalah salah satu bentuk ibadah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena muncul di situ penyesalan. Hatinya yang selalu berharap untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu menggantungkan dirinya kepada Allah agar taubatnya diterima, dosa-dosa dan kesalahan yang telah berlalu itu diampuni. Namun mengingat-ingat kesalahan tidak boleh berujung kepada keputusasaan. Karena ada orang yang mengingat keburukan sehingga berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingat keburukan yang menjadi tercela, yang menyebabkan seorang putus asa dari rahmat Allah dan merasa bahwa dosanya yang terlalu besar tidak akan bisa diampuni, yang sehingga ketika dia merasa bahwasanya dosa yang besar ini tidak bisa diampuni, menyebabkan dia sudah putus asa, kemudian dia selalu melakukan dosa dan dosa. Ketika seorang dari Bani Israel telah membunuh 99 orang, lalu dia datang kepada seorang rahib yang suka beribadah tapi kurang berilmu. Maka dia bertanya, apakah dia memungkinkan untuk bertobat? Apakah taubatnya masih diterima oleh Allah? Bagi orang yang selalu beribadah, dosa yang paling kecil menjadi sesuatu yang sangat besar sekali. Apalagi pembunuhan. Apalagi dia telah membunuh 99. Sehingga dia memandang bahwasanya ini adalah dosa yang sangat besar yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, tidak ada taubat bagimu. Ketika dia mendengar bahwasanya pintu taubat tertutup bagi dia, artinya ketika dia membunuh 99, membunuh 100 orang, membunuh 200 orang, membunuh 300 orang, sama aja. Sama-sama tidak diterima taubatnya. Lalu akhirnya dia membunuh orang tersebut. Karena dia merasa sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Tapi ketika dia pergi kepada seorang berilmu, dan ini adalah kelebihan orang berilmu daripada orang yang suka beribadah tanpa ilmu. Ketika ditanya bahwasanya dia sudah membunuh 100 orang, lalu orang tadi mengatakan, apa yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang menghalangi, terbuka bagimu. Tapi Anda harus meninggalkan tempat ini, pergi ke tempat di satu kampung atau daerah atau satu negeri yang mereka adalah orang-orang beribadah yang dekat kepada Allah. Pergi ke sana dan beribadah kepada Allah bersama mereka. Jangan kembali kepada negerimu, ini adalah negeri yang jelek. Pada saat itu muncul harapan untuk bertobat.
untuk menghapus segala dosa-dosa yang telah berlalu. Maka kita lihat, ketika kita mengingat-ingat dosa yang mengakibatkan putus asa, pun akan menjadikan kita tidak melanjutkan amal soleh karena terlalu larut dalam penyesalan. Ada orang yang selalu menyesal, tidak mendorongnya untuk beramal soleh, tetapi penyesalan demi penyesalan yang melakukan sehingga tidak berakibat yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam surah Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, apapun dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Apabila dia bertobat dari perbuatan itu, dia menyesali, maka tobatnya akan diterima, dosanya akan diampuni. Termasuk dosa-dosa syirik, termasuk dosa syirik besar. Apabila ketika dia hidup, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn Rajab dia mengatakan di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, keputusasaan dari rahmat Allah adalah dosa besar yang lebih buruk daripada dosa-dosa itu sendiri. Orang melakukan dosa, dosa besar yang dilakukan itu adalah dosa tentu ya. Tapi keputusasaan kepada rahmat Allah ini lebih besar lagi dosanya ketimbang dari dosa yang dia lakukan. Maka ketika kita menyebut-nyebut atau mengingat-ingat dosa kita yang ini mengakibatkan kita putus asa kepada rahmat Allah, maka tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh mengingat-ingat dosa atau mengingat keburukan jika mengingat itu memotivasi kembali melakukan dosa. Sebagian ulama melarang mengingat dosa jika itu justru membangkitkan kenikmatan masa lalu dan mendorong seseorang untuk mengulanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib." Sesungguhnya taubat itu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang yang melakukan kejahatan dikarenakan ketidaktahuannya, kemudian dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia menyebut-nyebut, dia berbangga dengan maksiat yang pernah dilakukan, maka ini adalah mengingat yang tercela. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib kita, menutup dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ditutup oleh Allah. Tidak ada orang yang tahu. Maka ulama mengatakan bukanlah manhaj salaf untuk menyebut-nyebut kesalahan-kesalahannya ketika dahulu Allah Subhanahu telah menutupnya.
Fudail bin Iyad dia mengatakan, mengingat dosa-dosa lalu dengan rasa bangga adalah tanda lemahnya iman. Karena ada orang kadang-kadang dibilang, lihat orang bermaksiat, itu belum lagi. Kalau saya dulu lebih dari itu lagi. Ya, ini berbangga dengan maksiatnya. Minuman keras misalkan, dia melihat orang minum keras, dia makan, saya lebih dari itu. Saya lebih dari. Tidak perlu kita berbangga dengan apa yang telah kita lakukan. Dan itu kata Fudail bin Iyad adalah menandakan lemahnya iman. Tapi mengingat dosa untuk menyesal adalah sifat orang mukmin. Setiap dia mengingat dosanya, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat dosa, mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan, dianjurkan jika itu bertujuan untuk introspeksi diri, bertobat dan memperbaiki diri untuk kedepannya, untuk lebih baik lagi. Tapi dia tercela jika menyebabkan putus asa dan bangga dengan dosa masa lalu. Mengingat dosa bisa jatuh kepada haram jika mengingat itu membangkitkan kembali keinginannya untuk mengulangi dosa tersebut. Kita mengetahui bahwa tobat, makna dari tobat adalah meninggalkan dosa, menyesali apa yang telah terjadi, dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Lalu apa yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah dengan penuh harapan agar dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni. Di antara doa-doa adalah doa yang dibacakan oleh para anbiya. Doa yang dibaca oleh Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang dibaca oleh Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah bagian dari doa-doa yang diucapkan ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis keluarga Imam Muslim, beliau mengatakan, sesungguhnya aku bertobat, beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari lebih dari 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Hendaklah kita hiasi bibir kita dengan selalu meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan amal soleh sebagai menembus dosa-dosa yang telah berlalu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa atbi sayyi'at al-hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun melupakan kebaikan, melupakan kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang dianjurkan sebagai bentuk untuk upaya membentuk keikhlasan dan untuk menjaga amalan agar tidak ternoda oleh unsur riya, unsur ujub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura."
Dalam surat Al-Insan ayat 9 Allah berfirman, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan wajah Allah. Lillah. Kita juga sering mengatakan ini lillah. Apa barometer lillah itu apa? Ini ayatnya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan darimu balasan, feedback, wala syukuran. Tidak juga ucapan terima kasih. Kalau kita berbuat baik, membuat sebuah kebaikan, kita sama sekali tidak berharap untuk diberi balasan dan tidak berharap sedikit pun ucapan, insya Allah itu adalah ikhlas lillahi ta'ala, untuk wajah Allah. Tapi terkadang ini yang perlu diperhatikan pada hati kita. Ya, kadang-kadang kita memberi sekali, dua kali, tiga kali, lalu kita mulai berbicara di belakang. Sudah sekian sekali saya memberi bantuan kepada dia, sekalipun tidak memberikan efek, nggak pernah mengasih, nggak pernah ucapan terima kasih aja enggak. Ya, ini dipertanyakan keikhlasan kita. Kita selalu berbuat baik tanpa menunggu-nunggu balasan dari orang yang kita beri kebaikan, tanpa menunggu ucapan terima kasih. Ini bagi kita yang melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, bagi kita yang mendapatkan kebaikan, merupakan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah memberikan pembalasan. Diberikan balasannya. Man sana lakum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang membuatkan kebaikan bagimu, maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'uh. Jika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu bisa balas, fad'u lahu. Doakan kebaikan untuknya. Ya. Jangan pula kita diberi kebaikan oleh orang tapi tidak pernah kita memberi balasan. Ini bukanlah akhlak Islami. Ini bukanlah adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan ucapan terima kasih. Apa kata Nabi SAW? La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak akan bisa orang bersyukur kepada Allah jika dia tidak bersyukur kepada manusia. Kenapa? Bersyukur kepada manusia, biasanya pemberian manusia itu tampak atau tidak tampak? Tampak, jelas. Dia ngasih, dia berikan bantuan, tampak. Kalau pemberian yang tampak tidak bisa kita berucapkan terima kasih, bisakah kita berterima kasih kepada pemberian tidak tampak? Amat sulit. Pemberian Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, yang tampak dan tidak tampak lebih banyak lagi. Kita hidup, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan. Itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar itu adalah nikmat. Maka orang yang suka mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka dialah yang akan mudah untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita adzan Isya, lalu solat Isya, ya, kemudian baru kita lanjutkan pembahasan yang tersisa. Dan seperti tadi, terlambat kita tidak ada tempat lagi, ya. Kita cukupkan dulu di sini, dan insya Allah nanti di akhir
pembahasan kita ini ada buku-buku yang akan kita bagikan, ya. Mudah-mudahan bisa kita bagikan di penghujung dari kajian kita. Demikian dulu, kita persiapkan untuk pergi ke masjid untuk mengerjakan solat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam.
Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita kalaupun bukanlah seorang dai, namun kita kan bisa mendapatkan pahala seorang dai. Satu hadis melalui televisi kita ini sampai kepada seseorang dan dia melaksanakannya, ini termasuk dalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala orang yang ikut melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia menunjukkannya aja, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita ingin mengajak antum sekalian untuk berdonasi, untuk mendukung Rosyad TV ini agar bisa disaksikan oleh seluruh kaum muslimin. Dan coba antum bayangkan apabila antum memberi sedikit 5.000, 10.000 ataupun 50.000 atau 50 juta misalnya untuk membeli peralatan seperti encoder, kamera dan lain-lainnya. Kemudian di situ kita tampilkan kajian-kajian para asatidz ahli sunnah wal jamaah, para dai yang bermanhaj salaf, dan ditayangkan di seluruh dunia, disaksikan oleh ribuan orang. Maka ikhwatiddin, antum gak bisa bayangkan bagaimana pahala yang kita dapati. Jangan siakan kesempatan ini. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan, tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita kalaupun bukanlah seorang dai, namun kita kan bisa mendapatkan pahala seorang dai. Satu hadis melalui televisi kita ini sampai kepada seseorang dan dia melaksanakannya, ini termasuk dalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang ikut melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia menunjukkannya aja, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita ingin mengajak antum sekalian untuk berdonasi, untuk mendukung Rosyad TV ini agar bisa disaksikan oleh seluruh kaum muslimin. Dan coba antum bayangkan apabila antum memberi sedikit 5.000, 10.000 ataupun 50.000 atau 50 juta misalnya untuk membeli peralatan seperti encoder, kamera dan lain-lainnya. Kemudian di situ kita tampilkan kajian-kajian para asatidz ahli sunnah wal jamaah, para dai yang bermanhaj salaf, dan ditayangkan di seluruh dunia, disaksikan oleh ribuan orang. Maka ikhwatiddin, antum gak bisa bayangkan bagaimana pahala yang kita dapati. Jangan siakan kesempatan ini. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone,
dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Rosyad TV mempersembahkan kajian Islam ilmiah 21 sampai 25 Desember 2024 di Komplek Asrama Haji Medan. Sabtu 21 Desember 2024. Marilah berlomba-lomba dalam kebaikan bersama Ustadz Ali Nur Medan Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Merasa paling hebat dalam lomba malah bisa binasa bersama Ustadz Ali Nur Medan Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemuliaan ilmu dan cinta pada pemuda bersama Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Haruskah kita berlomba bersama Ustadz Muhammad Elfi-Syam Hafizahullah pukul 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Ahad 22 Desember 2024, wanita pun ikut berlomba bersama Ustazah Ummu Hani Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Pelopor kebaikan bersama Ustadz Muhammad Elfi-Syam Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Bersama-sama finish di surga bersama Ustadz Nuruddin Al-Bukhari Hafizahullah pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Mengingat keburukan dan melupakan kebaikan bersama Ustadz Muhammad Elfi-Syam Hafizahullah pukul 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Senin 23 Desember 2024, wanita pun ikut berlomba bagian 2 bersama Ustazah Ummu Hani Hafizahullah pukul 10.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Menciptakan rumah tangga yang berlomba menuju surga bersama Ustadz Ali Nur Medan Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Talk show masa muda akan menjadi masa lalu dan penentu masa depanmu bersama Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah pukul 16.30 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Selasa 24 Desember 2024, berpacu dengan waktu bersama Ustadz Nuruddin Al-Bukhari Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Memahami emosi anak menempah generasi berakhlak bersama Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Sekarang waktunya motivasi agar beramal bersama Ustadz Mufi Hanif Thalib Hafizahullah pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Perjalanan masih panjang, perjalanan seorang hamba ke negeri akhirat bersama Ustadz Mufi Hanif Thalib Hafizahullah pukul 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Rabu 25 Desember 2024, mengambil ibrah dari zuhudnya putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Arif Masuku Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Ujungnya di sini, sirat, neraka, dan surga bersama Ustadz Mufi Hanif Thalib Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam. Event Islami terbesar di Kota Medan, Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan, tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi.
Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan, tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan rumah di surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu Wa Taala, kama fasil qatat, walaupun hanya sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga kelak. Oleh karena itu, mari di sini kita mengajak kaum muslimin untuk mendonasikan hartanya untuk membangun masjid yang kita idam-idamkan ini. Karena harta yang kita sumbangkan, harta yang kita donasikan itu merupakan harta kita yang hakiki, yang tidak akan pernah punah dan pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai kita mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min salasin." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu ikhwah, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita donasikan sebagian harta kita untuk mewujudkan niat baik kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan untuk mewujudkan cita-cita kita ini. Subhanallah adada ma khalaqa fil ardh. Tilawah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid. La yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhabun wasib. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون
وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني
كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون
والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam.
Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan tentang perihal melupakan kebaikan yang telah kita lakukan. Tadi kita sudah menyebutkan di antara dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan darimu balasan, tidak juga ucapan terima kasih. Ayat ini menunjukkan sikap para hamba Allah yang ikhlas. Mereka melupakan kebaikan yang telah mereka lakukan karena amal tersebut ditujukan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu, jadi membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang menginfakkan hartanya karena riya, memperlihatkan kepada manusia. Seorang yang memberikan kebaikan, berinfak, bersedekah, hendaklah dia tutup amalannya dan dia tidak sebut-sebut lagi, karena menyebut-nyebut amalan serta menyakiti penerimanya itu bisa membatalkan amalan kita. Keikhlasan di dalam beramal, menyembunyikan sedekah adalah amalan yang terpuji, sehingga bagian dari 1 dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang dia sembunyikan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh.
sampai tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Begitu dia sembunyikan, sedekah yang dia lakukan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya, yakni orang terdekat pun tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Apalagi disebut-sebut. Seorang suami mungkin dia bersedekah, istrinya pun tidak tahu. Karena ingin amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyebut-nyebut pemberian. Baik pemberian itu disebut-sebut kepada orang lain atau pemberian itu disebut-sebut kepada orang yang telah menerima pemberiannya. Maka ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa menyebut kebaikan adalah lawan dari melupakannya. Allah melarang hal tersebut karena bisa menghapus pahala amal kebajikan kita. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hendaklah kita melupakan kebaikan adalah surah An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu merasa diri yang suci, mensucikan diri atau menyebut bahwasanya dia yang lebih suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang paling bertakwa. Mensucikan diri menganggap bahwasanya dirinya yang lebih. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya dia sudah beramal banyak, sudah melakukan ketaatan yang banyak melebihi dari yang lain, sehingga dia merasa bahwa dia lebih suci daripada yang lain. Tapi Allah yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa melupakan kebaikan adalah bagian dari sikap tawadhu, rendah hati, dan menahan diri dari merasa suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menutup atau melupakan amalan kebaikan kita adalah membantu kita untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alayhi, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi. Seorang mukmin, kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya orang mukmin melihat dosanya yang dia ingat terus, seakan-akan ia duduk di bawah gunung yang ia takut akan menimpa dirinya. Sementara orang yang fajir, orang yang bermaksiat, dia melihat dosa yang telah dia lakukan seperti seekor lalat yang lewat di hidungnya. Ini kita melihat bagaimana orang mukmin menyikapi dosanya dengan orang fajir yang berdosa mengingat dosanya. Orang mukmin merasa bahwasanya apa dosa yang telah dia lakukan sesuatu yang sangat besar, yang mengkhawatirkan dirinya, yang menjadikan dia cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sementara orang fajir, orang yang fasik, dia melihat bahwa dosa yang telah dia lakukan itu bagikan perihal yang sangat sepele, bagaikan lalat yang lewat dari hidungnya. Hasan al-Basri dia menjelaskan, al-mu'min ya'mal at-ta'ata wa huwa mushfiqun, wal munafiqu ya'mal at-ta'ata wa huwa ya'man. Seorang mukmin beramal kebajikan dengan penuh rasa takut. Takut kalau seandainya amalannya tidak diterima. Maka dia tidak mau menyebut-nyebut amalannya. Dia lupakan amalannya, tetapi dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan itu diterima. Sedangkan orang munafik beramal dengan merasa aman, merasa cukup bahwasanya apa yang dia lakukan itu rasanya sudah cukup untuk menunaikan kewajibannya. Ini perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik dalam dia beramal. Sufyan Ats-Tsauri dia mengingatkan kepada kita bagaimana peran niat di dalam mempengaruhi amalan. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati fa innaha tataqallabu alayya. Beliau mengatakan aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku, karena dia sering berbolak-balik. Ketika kita beramal, terkadang di hati ini terkadang menyebut-nyebut, terkadang melupakan, terkadang muncul ikhlas, terkadang hilang keikhlasan. Maka memperbaiki hati, di mana di hati itu tempatnya adalah niat, dan niat itulah yang akan memberikan pengaruh kepada kualitas amalan dan juga akan memberikan pengaruh kepada berapa balasan yang akan kita terima. Nabi SAW mengatakan, innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan diberikan ganjaran sesuai yang diniatkannya. Maka memperbaiki hati itu adalah untuk menjaga amalan kita. Kita bisa melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan apabila hati kita itu adalah hati yang sehat. Ibnu Qayyim dia mengatakan, innal abda la yutimmu tauhidahu hatta yansa ru'yata amalihi. Ibnu Qayyim dia mengatakan, seorang hamba tidak sempurna tauhidnya hingga ia melupakan amalan perbuatannya sendiri. Seorang tidak sempurna tauhidnya hingga dia melupakan amal perbuatannya sendiri. Maka ini memperkuat kepada kita bahwa melupakan kebaikan-kebaikan dan amalan yang pernah kita lakukan itu akan menjaga keikhlasan kita. Maka oleh karena itu, seorang mukmin hendaklah selalu dia menimbang-nimbang dirinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang menimbang-nimbang dirinya, mengaudit dirinya, dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Karena setelah kematian itu adalah
kehidupan dan perjalanan yang tidak berujung, kehidupan yang tidak pernah berakhir, karena setelahnya adalah kehidupan yang abadi, karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu menghitung-hitung diri kita. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kalian dihitung. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menata hati kita dan kita perlu melupakan amalan kebajikan yang pernah kita lakukan. Dalam rangka melupakan kebajikan, dianjurkan untuk menjaga keikhlasan dan menghindari sifat ujub, sifat riya, sifat merasa puas diri. Karena orang mukmin itu dia tidak merasa puas, dia selalu pengen beramal dan beramal. Tidak merasa cukup dengan apa yang telah dilakukan. Yang kedua, kita tetap mengingat dosa, karena mengingat dosa adalah kebiasaan orang mukmin sejati, agar dia bisa memperbaiki dirinya kepada yang lebih baik, agar dia selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, agar dia selalu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia lakukan. Perkataan ulama salaf menunjukkan bahwa melupakan amal adalah bagian dari penyempurnaan tauhid dan penyempurnaan sifat tawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar kita selalu bertobat kepada Allah, dan hal itu juga akan memotivasi kita untuk bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk kalau ada yang perlu ditanyakan, kembali kita melalui WA dengan nomor 0859 7272 7277.
Tapi ini ada pertanyaan. Apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada taubat bagi orang yang berbuat kejahatan yang telah setelah itu yang terletak setelah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menerima taubat orang yang berbuat kejahatan karena ketidaktahuan. Barakallahu fikum. Ini adalah surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Ibnu Sa'di mengatakan tidak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan sayyiat, adalah kejahatan. yakni maknanya adalah orang yang berbuat maksiat di bawah dari kekufuran. Tapi harus disambung ayatnya, diselesaikan. Jangan sampai berhenti di situ. Ya. Berbeda dengan ayat sebelumnya, thumma yatubuna an qarib. Dia melakukan kesalahan dengan ketidaktahuan dia. Setelah dia tahu bahwa itu adalah satu yang salah, lalu segera dia bertobat, maka tobatnya diterima. Tapi kalau yang ini tidak diterima taubatnya, yaitu orang yang mengamalkan keburukan atau melakukan maksiat, hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al'an. Sampai ketika datang kematian pada dirinya, lalu dia mengatakan, sekarang saya bertobat. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang sampai sebelum rohnya sampai kepada ketenggorokannya. Nah, ketika firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al'an, berarti pada saat dia berbuat maksiat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung kehidupannya, sudah ketika nyawa sudah di tenggorokan, baru pada saat itu dia bertobat, maka pintu tobatnya sudah tertutup. Sementara Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'u syamsu min maghribiha. Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang melakukan kesalahan pada siang hari bertobat, dan membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang melakukan dosa pada malam hari bertobat sampai matahari terbit di barat. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tobat yang tidak diterima itu adalah ketika dia baru bertobat ketika nyawa sudah di tenggorokan. Wallahu a'lam. Ana sering mengerjakan sholat zuhur dan asar, sholat asar di qadha setengah jam mau masuk sholat maghrib, dikarenakan ana kerja bawa barang. Ustaz, ana enggak berani tinggalkan barang tersebut karena takut hilang
di dalam keranjang motor ana. Kalau hilang, ana mengganti Ustadz karena itu barang kantor. Pertama, sholat harus dikerjakan pada waktunya. Sholat zuhur pada sholat zuhur, sholat asar pada sholat asar. Sholat zuhur mulai dari gelincir matahari ke barat sampai bayang-bayangan sepanjang benda. Sholat asar memiliki dua waktu. Waktu ikhtiar dan waktu darurat. Waktu ikhtiar adalah orang yang tidak memiliki uzur, maka wajib dia mengerjakan sholat itu pada waktu ikhtiar. Mulai dari masuknya waktu asar, ya ini bayang-bayang sepanjang benda, sampai bayang-bayangan 2 kali lipat benda. Dalam riwayat yang lain, sampai sudah begitu menguning. Kemudian setelah itu adalah waktu darurat. Waktu darurat adalah orang yang memiliki uzur untuk mengerjakan pada waktu ikhtiar, maka dia mengerjakannya pada waktu yang tadi. Adapun kasus yang disebutkan tadi, apakah mengqadha salat tadi adalah karena bersafar? Kalau bersafar boleh menjamak zuhur dan asar, dan waktunya sampai sebelum tenggelam matahari. Man adraka raka'atan qabla ghurubi syamsi faqad adraka shalah. Siapa mendapatkan satu rakaat sebelum terbenamnya matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan salat. Tapi dari kasus ini sepertinya bukan musafir, tapi gara-gara pekerjaan, maka ini tidak boleh. Kalau seandainya khawatir kita barang kita dicuri, maka berupaya kita bisa meletakkan atau mengunci atau apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga hal yang demikian. Ya. Kalau seandainya hal ini tidak, ya kalau ini pasti dia tidak sholat berjamaah. Karena tidak ada orang yang mengerjakan sholat berjamaah sebelum setengah jam sebelum maghrib, nggak ada. Ya, maka sholat kalau misalkan kondisinya sangat tidak memungkinkan, dikhawatirkan karena beratnya pencurian misalkan, ya. Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat sujud atau tempat sholat dan sebagai alat untuk bersuci. Artinya apa? Kalau memang tidak memungkinkan dia sama sekali untuk bisa sholat berjamaah, sudah dia sholat di hadapan dia, jadikan sutrah motornya, kemudian dia bentangkan tikar, dia bisa sholat. Maka tidak ada alasan sama sekali untuk menjamak sholat dan mengqadha seperti yang tadi, karena salah satu syarat diterimanya sholat adalah sholat pada waktunya. Dan mengqadha sholat, pendapat yang terkuat, sholat yang sengaja ditinggalkan itu tidak diqadha. Ini pendapat yang terkuat. Memang pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat yang sengaja ditinggalkan diqadha, tapi pendapat yang terkuat adalah tidak diqadha, cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan boleh diqadha, boleh jadi orang akan sengaja meninggalkan sholatnya, lalu dia mengatakan nanti saya qadha. Wallahu ta'ala. Maka saya sarankan, kalau memang tidak bisa kita sholat berjamaah, ya, kalau seandainya adalah yang bertanya laki-laki. Kalau bertanya perempuan, ini adalah lebih mudah lagi, karena perempuan tidak dituntut untuk sholat berjamaah.
Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia? Seperti hadis yang Ustaz ucapkan tadi, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Apakah harus terus berteman dengan dia? Ya, terus berteman. Berarti yang bertanya pengen mendapatkan balasan, pengen dapat pujian. Kalau kita sebagai pemberi, jangan pikirkan dia. Ya, jangan kita berharap dia berterima kasih dengan kita, jangan kita berharap dia akan memberikan balasan ke kita. Kalau kita harapkan itu berarti tidak ada ikhlasnya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini adalah dalam sikap kita sebagai pemberi. Adapun hadis yang kita sebutkan tadi, la yashkurullah man lam yashkurin nas, adalah bagi orang yang menerima. Kalau posisi kita sebagai penerima kebaikan, maka hendaklah kita balas kebaikan itu, atau minimal adalah kita mendoakan dan mengucapkan syukur, berterima kasih. Syukur itu apa artinya? Syukur itu adalah irfan ihsan. Yani irfan bil ihsan, mengakui kebaikan. Itu namanya syukur. Ya. Jadi kita berterima kasih kepada orang karena dia sudah berbuat baik kepada kita. Ini kalau seandainya kita diberikan kebaikan oleh orang. Tapi orang yang kita berikan tapi tidak pernah dia bersyukur kepada kita, tidak perlu kita hiraukan. Ya, kita berikan aja terus. Ya, supaya ya dia bersyukur nanti pada satu saat. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyemangatkan kaum muslimin untuk berdonasi atau berwakaf untuk pembebasan lahan, lalu membangun lembaga pendidikan seperti sekolah? Sepertinya bahkan lebih bersemangat membangun atau berdonasi untuk pembebasan lahan untuk pembangunan masjid. Masjid perlu, ya. Tapi yang lebih perlu lagi adalah membentuk orang yang akan sujud. Ya. Masjid adalah tempat sujud. Bina al-masjid. Ya, masjid, bina al-masjid. Wa ahammu min dzalika bina as-sajid. Membangun orang yang sujud adalah membangun kepribadiannya, membangun akidahnya, membangun akhlaknya. Kalau seandainya masjid yang megah, kalau tidak ada yang pergi ke sana, tidak ada yang sujud, kemana? Ya, nah, namun dalam hal ini, antara kita membebaskan tanah untuk sekolah dengan masjid, yang pertama dia sama-sama bernilai sedekah jariah. Dia adalah wakaf yang akan mengalir. Kalau pendidikan, subhanallah, itu adalah ilmu yang akan kita kembangkan, sebagaimana juga fungsi, salah satu fungsi masjid adanya di situ ibadah dan adanya di situ pendidikan. Namun kalau kita lihat sekolah yang dibangun, apalagi sekolah untuk mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendidik anak generasi yang akan datang, yang mereka ditumbuhkan dari sejak mulai tumbuhnya kuku mereka itu didekatkan dengan akidah yang benar. Ini sangat penting. Maka saya memotivasi kita semua, ayo setiap kesempatan, setiap kebaikan, hendaklah kita berpacu untuk mendapatkannya. Kalau seandainya di sini membuat lahan, membebaskan lahannya, di sini juga membebaskan lahan, kita bisa, kita 1 meter di sini, 1 meter di sini. Pas kita ada uang kita tambah lagi untuk kita, untuk orang tua kita yang mungkin sudah meninggal dunia, atau siapa yang akan bisa kita berikan. Ya. Yang mana intinya adalah setiap kita memberikan sedekah, infak atau wakaf itu tidak sia-sia. Itulah harta kita sebenarnya.
yang akan kita bawa nanti ke akhirat, dan malahan itu akan membantu kita di dalam menambah amal jariah kita. Sebagaimana Nabi SAW katakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Sedekatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh mendoakan. Ketiga-tiganya ini adalah hasil dari perbuatan dia ketika hidup. Makna terputus amalannya adalah tidak ada lagi amalan pahala baru yang akan datang, karena dia sudah meninggal dunia. Kecuali dari 3. Pertama, sedekah jariahnya yang dia berikan, itu akan tetap akan ada pahala yang akan mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Ilmu yang diajarkannya, ilmu bermanfaat, tentu yang paling bermanfaat itu adalah ilmu agama, mengajarkan Al-Quran. Maka setiap ilmunya yang diamalkan oleh orang dan disebarkan, pahalanya akan mengalir kepadanya terus menerus. Kemudian doa anak yang soleh mendoakan. Maka Imam Nawawi mengatakan hadis ini adalah memotivasi kita untuk menikah untuk mendapatkan anak yang soleh. Mau bertanya bagaimana kiat-kiat agar istiqamah? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita di atas agamanya dan di atas istiqamah. Yang kedua, menambah ilmu agama, belajar, karena ilmu itulah yang akan mendorong kita untuk istiqamah. Yang ketiga, mencari teman-teman yang baik, karena teman-teman yang baik inilah yang akan mengingatkan kita untuk bisa selalu beristiqamah. Yang keempat, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa mengembalikan kita kepada maksiat lama. Kita jauhkan ya diri kita dari hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita, bisa mendorong kita untuk berbuat maksiat kembali. Wallahu taala alam. Taib. Kajian kita sampai jam 9. Ini masih ada 8 menit lagi. Kita akan bagikan pesan dari panitia ini. Ya, taib. Siapa yang mau dapat hadiah? Ada yang mau dapat hadiah? Subhanallah. Enggak ada? Ada sini. Dikasih buku, tapi kita mau ngasih. Nih dapat hadiah. Kanan lah. Ya, barakallahu fik. Jangan takut dulu, kan siapa mau dapat? Nih, jangan-jangan ada dapat apa? Pertanyaan nih. Kan kita tanyakan, ada yang mau mendapat hadiah enggak? Taib. Siapa yang bisa menyebutkan ayat yang mengatakan bahwa menyebut pemberian bisa membatalkan amalan? Yang kita sebutkan tadi. Nah, silakan. Apa bunyinya? Itu artinya. Kita pengen nyebut firman Allah, bukan artinya. Oke, silakan Pak. Silakan. Manfaatkan waktu luang sebelum datang waktu sempitmu. Manfaatkan ya. Barakallahu fik. Ya. Baik.
Bapak yang paling tua di sini siapa? Ada yang berumur 80 tahun? Gak ada ya? Ini ada bapak yang sudah putih. Tapi kita uji dulu. Ada yang berumur 75? Gak ada. Ada yang berumur 70? 70 ke atas? Gak ada ya? 68? Gak ada. 65 ke atas? Bapak berapa umur Pak? Hah? Oh 57. Saya kira tadi. Berarti ada yang 65? Gak ada. 60? Gak ada ya? Atau ada malu kali? Taib. Berapa tadi Pak? 56? 58? 57. Bapak berapa Pak? 57 juga. Iya. Silakan. Kita kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini Masya Allah. Barakallahu fikum. Ayakumullah. Wajahnya kayaknya. Ya Pak. Barakallahu fikum. Ayakumullah. Taib, siapa yang bisa menyebutkan syarat diterimanya taubat? Apa bedanya yang dekat dengan berjanji? Kalau dia bertobat tapi dosanya jalan terus, bertobat enggak? Jadi, itu dia. Berhenti dari tobatnya, berhenti dari maksiatnya, kemudian dia menyesal yang telah terjadi, kemudian bertekad untuk tidak mengulang kembali. Taib, silakan Mbak. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Ini harus habis. Jam sudah mendekati jam 9. Taib. Kita kasih pertanyaan satu lagi. Yang paling jauh dari sini siapa? Dari ini ibu ini nggak ada nih, kita tahu ya. Yang di sini siapa yang paling merasa paling jauh? Wah ini ya kasih hadiah. Ini jangan-jangan dia sudah punya buku semua ini. Oh sudah katanya, yang lain deh. Ada yang arah ke utara yang paling jauh? Di mana Pak? Ada yang di atas dari Binjai lagi? Nggak ada ya? Dari mana? Jauh lagi ke atas ya? Ke utara? Ada yang jauh dari itu? Ya sudah. Berdua sini. Satu-satu ya. Oke. Barakallahu fiik. Masya Allah. Afwan. Baik, saya rasa sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, kesalahan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam.
Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita kalaupun bukanlah seorang dai, namun kita kan bisa mendapatkan pahala seorang dai. Satu hadis melalui televisi kita ini sampai kepada seseorang dan dia melaksanakannya, ini termasuk dalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala orang yang ikut melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia menunjukkannya aja, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita ingin mengajak antum sekalian untuk berdonasi, untuk mendukung Rosyad TV ini agar bisa disaksikan oleh seluruh kaum muslimin. Dan coba antum bayangkan apabila antum memberi sedikit 5.000, 10.000 ataupun 50.000 atau 50 juta misalnya untuk membeli peralatan seperti encoder, kamera dan lain-lainnya. Kemudian di situ kita tampilkan kajian-kajian para asatidz ahli sunnah wal jamaah, para dai yang bermanhaj salaf, dan ditayangkan di seluruh dunia, disaksikan oleh ribuan orang. Maka ikhwatiddin, antum gak bisa bayangkan bagaimana pahala yang kita dapati. Jangan siakan kesempatan ini. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan, tanggal 21 sampai 25 Desember